Oh iya 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 tuh, keranda terbang tuh. Keranda. Itu masih teman-teman keranda terbang. Oh dia masuk ke sana. Bang, keranda terbang. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim Ketenanak buat kalian hadir. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan hari ini banyak sekali berita-berita viral mengenai fenomena-fenomena gaib dan juga terkait dengan wabah yang saat ini sudah merajalela. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Salah satunya saya sebagai praktisi spiritual berbicara mengenai lampor. Kata lampor akhir-akhir ini sering kali menjadi viral di sosial media. Sebenarnya apa itu lampor? Dan bagaimana mekanisme lampor itu bisa terlihat dan bahkan bisa viral sampai saat ini. Oh iya 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 tuh, keranda terbang tuh. Keranda. Itu masih teman-teman keranda terbang. Oh dia masuk ke sana. Bang, keranda terbang. Oh. Fakta mengenai lampor sendiri adalah sebuah kepercayaan terdapat di dalam kehidupan budaya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ini percaya bahwa lampor adalah sejenis iblis yang akan mengganggu umat manusia dengan berbagai macam versi yang akan ia lakukan. Beberapa hari ke belakang banyak orang membuat tentang fenomena-fenomena lampor. Makanya saya harus bersuara di sini agar ini menjadikan pengetahuan bahwa jin itu memang ada. Tapi apakah benar adanya lampor atau tidak, yang tahu hanya Allah. Dan kalaupun memang ada korban di tempat itu, paling tidak kita harus menginvestigasi, mengobservasi agar tidak terjadi fitnah. Karena lampor ini dipercaya bahwa fakta adanya lampor ini biasanya dipercaya berbentuk sebuah keranda terbang. Lampor sendiri adanya pada saat tengah malam tiba. Dia akan berlalu lalang mencari beberapa korban. Dalam artian lampor itu melewati beberapa desa atau beberapa kampung untuk melintas. Nah, keyakinan adanya lampor ini itu udah ada nih, turun-temurun dari zaman dahulu kala, terutama di masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ini percaya nih, bahwa lampor merupakan anak dari Nyi Blorong. Keyakinan akan lampor itu sudah turun-temurun dari zaman dahulu kala, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa percaya bahwa lampor adalah salah satu anak buah dari Nyi Blorong. Kalian mungkin pernah dengar ada yang namanya istilah Nyi Blorong? Ada yang tahu Nyi Blorong? Nyi Blorong adalah salah satu penguasa di seputaran laut. Walaupun beda versi dengan silsilah dari Ratu Pantai Selatan. Nah, kehadiran lampor itu sendiri atau anak buah dari Nyi Blorong
itu biasanya disertai dengan angin yang sangat kencang yang berasal dari laut selatan. Nah, keyakinan tentang adanya lampor itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat itu akan meminta orang-orang terdekatnya untuk masuk ke dalam rumah apabila terdengar suara lampor. Tujuannya agar tidak didatangi oleh lampor. Karena menurut kepercayaan, orang yang didatangi oleh lampor akan mengalami masalah, bahkan musibah. Musibah tersebut seperti sakit yang berkepanjangan, bahkan hingga mengalami kematian atau meninggal dunia. Dan menurut kepercayaan orang Jawa, saat angin datang kencang, masyarakat itu diharuskan untuk membuat suara dengan memukul kentungan. Tujuannya agar lampor tidak memasuki kawasan itu dan memicu pagebluk. Kalian tahu apa arti pagebluk? Pagebluk itu kalau kita kesel orang, kita gebuk. Masalah itu namanya digebuk. Biar ada intermezzonya sedikit. Kalian nonton saya tegang terus. Let it flow, mengalir gitu aja lah. Gengs, kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang cukup menarik ya. Ingat, yang cukup menarik. Belum ngapa itu? Kamu nongkrong ngapain tuh? Awas keluar lu, nongkrong lu. Apa? Iyalah ya, nggak mau deket-deket Soki. Saya deketin dulu aja lah. Iya teman-teman, ada sesuatu di sana. Di sana? Itu di sana itu. Senter. Keranda itu, keranda terbang. Kemana dia kemana? Senter tembak. Nah itu jalan itu. Coba. Oke. Saya sudah melihat video ini. Ada beberapa pemuda yang sedang mengambil gambar. Ini kalau bisa dicerna, ini memang tujuannya untuk mencari fenomena. Dan seketika ada yang melihat sebuah keranda terbang. Yang mau saya sampaikan di sini, ini tertutup dengan rimbunan pepohonan dan rimbunan dedaunan. Apakah di dalam konteks kondisi gelap dan terhalang dengan banyaknya pepohonan, mata kita mampu menembus keberadaan atau fenomena penampakan yang bisa terlihat dengan jelas? Ini saya lempar ke kalian semua. Kalian yang menyaksikan dan kalian yang menilai, jangan saya. Saya hanya memberikan cue, memberikan clue bahwa video ini memperlihatkan adanya sebuah fenomena penampakan seperti sesuatu yang bergerak dan berjalan. Kita lanjutkan lagi. Dekati. Oh iya tuh, keranda terbang tuh. Keranda. Itu masih teman-teman, keranda terbang. Oh dia masuk ke sana. Keranda terbang. Oh. Oke. Di sini baru terlihat fenomena keranda terbang gitu ya. Yang bisa menilai sebuah tontonan ini kalian. Yang menikmati tontonan ini kalian. Sama seperti layaknya saya menikmati tontonan ini sebagai hiburan. Karena sebuah fenomena-fenomena gaib, bahkan saya sendiri itu sulit melakukannya. Makanya saya anggap sebuah tontonan ini adalah tontonan yang cukup menghibur dan membuat pengetahuan bahwa banyaknya golongan jin itu memiliki variabel-variabel yang berbeda. Versi lain menyebutkan bahwa fenomena lampor
adalah bentuk kemarahan dari Nyai Blorong yang sedang mencari sebuah selendang. Memang kedengarannya tidak masuk akal, tapi begitulah sebuah kepercayaan. Artinya gini, kepercayaan atau sebuah cerita tidak mungkin bisa tersampaikan ke khalayak banyak apabila tidak ada orang yang menyaksikan secara langsung. Orang tua di Jawa ini sering nih mengingatkan siapa? Mengingatkan anak-anaknya yang suka berteriak dengan mengatakan suaramu seperti lampor, atau kalau dalam bahasa Jawa ini seperti ini, suaramu banter banget kayak lampor. Artinya suaramu nyaring banget, nyaring sekali mirip lampor. Ujaran ini itu ada sejarahnya. Karena apa? Lampor itu datang dengan suara yang sangat bising dan berisik. Bahkan pada saat kita menyaksikan film Lampor atau Keranda Terbang, suara lampor itu berbunyi seperti welwo, 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 yang artinya dijawil lan digowo, atau dalam bahasa Indonesianya yang artinya dicolek dan dibawa pergi. Biasanya anak-anak yang masih pada kecil itu sering ditakut-takuti oleh orang tuanya jikalau mereka bermain hingga larut malam, apalagi sampai menjelang maghrib. Mereka ditakut-takuti akan dibawa lampor apabila mereka tidak pulang. Nah, itulah menurut beberapa versi mengenai lampor yang belakangan ini cukup viral di sosial media. Yang harus kita garis bawahi, jin pada dasarnya itu nyata. Setan pada dasarnya itu ada. Karena di setiap tubuh manusia, di setiap hati manusia, bahkan di setiap tubuh jin dan di hati golongan jin, setan itu ada. Namun benar adanya lampor atau tidak, kembalikan lagi ke kita semua. Bagaimana caranya kita menyikapi segala sesuatu yang ada di sosial media. Sosial media bisa heboh karena ada seseorang yang melakukan pembuatan tayangan tersebut. Artinya kita harus lebih bijak, karena setiap tayangan jangan selalu kita telan mentah-mentah, termasuk tayangan saya. Ambil sisi positif dari setiap tayangan yang kalian lihat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap sebuah tayangan horor itu memacu kita untuk menjadikan diri kita ini lebih berani lagi dari sebelumnya. Menjadikan diri kita ini lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena sejatinya manusia, sejatinya umat Islam mampu mengalahkan segala kebatilan dan kejahatan dengan melakukan doa. Terima kasih yang sudah menyaksikan edisi Lampor. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian pencinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi yoi.